Halo, selamat siang semuanya. Kita ada live virtual tour live dari rumah ibadah. Nah, kali ini dari Gereja Ortodoks Rusia Santo Thomas Jakarta. Aku Eko dan Aku Dokas. Kita langsung laporan dari Paroki Santo Thomas Jakarta. Gimana sih lokasinya? Nah, gampang banget, lokasinya ada di sebelah Mall Gandaria City. Gandaria City Mall Jakarta Selatan. Untuk akses juga gampang banget, ada Transjakarta Koridor 8. Kita lihat. Yuk, langsung aja. Ini Kiai Haji Safiat Sami nomor 1. Ya. Nah, ini paroki kita ini berdiri 2004. Ya, datangnya Metropolitan Kiril dari Smolensk meresmikan Paroki Santo Thomas Jakarta sebagai gereja ortodoks Rusia yang pertama di Indonesia. Ya, selamat join ya untuk Kevin, Chris, Joshua, Kevin lagi, and Sergi. Sama banyak banget ya Kevin. Iya. Ini apa kok? Ini kantornya. Oh, ini kantornya. Iya dong. Oke. Masuk dulu nih, agak-agak adem nih, suasananya, banyak pohon. Nah, orang bisa tanya nih, penasaran kan dari awal masuk, ada apa dulu nih? Yuk. Ya. Ini apa kok? Ini namanya kolam baptisan. Oh, Jadi kolam baptis. sakramen dalam gereja itu ketujuh, itu baptisan. Belum dibersihin sih ini. Biasanya air segini, lalu imam memberkati air ini, lalu membaptis orang untuk menjadi seorang anggota Kristen Ortodoks secara resmi. Nah, Ini apa kok tulisan Arab sih? apa ya? Ini Apa Abana, ya? Bapak kami, Oh ya. dalam kaligrafi Arab. Ini hiasan sih ya, Iya, iya. Just biasanya. hiasan aja. Kita lanjut. Ini kolam ikan koi. Kita sampai di depan gedung gerejanya Santo Thomas. Ikon dari Santo Thomas. Ya. Biasanya secara tradisional wanita ortodoks menggunakan kerudung dalam ibadahnya. Nah, di sini ada Ini apa kok? ini kerudung. Kalau yang bagi yang tidak bawa kerudung, disediakan kerudung bagi yang wanita dan kain untuk misalnya menggunakan rok pendek kan nggak boleh ya, rok sopan. Nah, ditutupin dah tuh pakai kain kawaii kain sopan. Nah, biasanya umat berdoa menggunakan lilin, melambangkan sebagai Kristus yang terang dunia, agar kita pun menjadi terang-terang dunia, sama seperti Kristus adalah terang dunia. Ya, selamat datang lagi untuk Kak Okta, Gabriel Siregar, Bang Dani. Masuk yuk. Kayak oke. Kita masuk dulu ya. Kita harus copot sepatu dulu. Nah, ini ada. Iya. Itu sampai di gedungnya, di dalam gereja ortodoks. Nah, ada mbaknya. Hai. Namanya siapa? Lena ya? Iya. Lain namanya Lena. Ini kebiasaan umat ortodoks ketika berdoa menggunakan kerudung. Dari mana sih? Dari 1 Korintus 11 ayat 1 Korintus 11 ya, ayat 1 sampai seterusnya. Nah, gimana kalau ortodoks itu, umat ortodoks kita berdoa menggunakan perantara ikon, kita ada patung. Agak jarang menggunakan patung dulu tuh, ada patung. Nah, terus seperti yang aku jelaskan, kita menggunakan ikon. Siapa aja sih yang diikonkan? Ada para kudus, ada Kristus sendiri, 12 perayaan gereja. Itu pun juga ada. Apa aja sih 12 perayaan gereja? Mau lihat nggak? Ya. Kelahiran dari Sang Theotokos dan yang terberkati dan Tuhan Maria, atau kelahiran Bunda Maria lah ya, itu perayaan yang pertama. Yang kedua, Bunda Maria persembahkan ke Bait Allah. Yang ketiga, ada pewartaan kabar gembira dari malaikat Gabriel kepada Sang Theotokos bahwa ia akan mengandung Sang Firman. Ada kelahiran Sang Firman. Nah, kelahiran Tuhan. Loh, kalau Tuhan lahir ada bidannya dong. Ada bidannya tuh.
Jadi Lalu kelahiran itu, lalu Kristus dipersembahkan ke bait Allah. kok gerejanya nggak pakai kursi ya kok? Iya Lebih bro, dikit. kita kalau gereja udah fungsi kita pakai kursi, kita berdiri. Jadi seolah kita berdiri di depan Allah sendiri. Nah kan kalau kita ketemu orang yang terhormat pun kita berdiri kan. Nah sama seperti kita berjumpa dengan Allah. Tapi kalau bagi yang tidak kuat ya boleh duduk, gitu kursi. Ya terima kasih yang udah join live lagi. Sedikit lagi ada Bapak Kuis. Kristus. Ini kelas figurasi kita semua dipermuliakan di Gunung Tabor. Nih minggu malam. Kira-kira bisa Pasca, juga kenaikan Tuhan, tertidurnya di Otokos dan banyak Oscar. Ya. Tapi dulu. Lena udah berapa lama di sini Lena? Aku udah 2 tahun. di 2 sini. tahun. Tinggal di mana? Di Cinere. Cinere. Wah jauh banget kan dari sini. Naik motor dia. Ya, jadi seorang perempuan Ortodoks biasanya menggunakan kerudung dalam berdoa. kita kira-kira ada yang mau ditanyakan nih dari Kalau teman mau di tanya, rumah? kolom komentar ya. Tinggal kolom komentar ya kalau yang ingin tanyakan. Nih, Ada siapa itu? Baju hitam. siapa baju hitam? Oh, iya. Halo Romo. Boleh tanya dulu ya Romo ya. Halo, ya boleh silakan. Ya Romo. Kenapa kita pakai ikon? Kenapa pakai ikon? Kita pakai ikon supaya kita ya disediakan bagi orang-orang yang pada zaman waktu itu, ketika orang-orang itu kan mungkin ada beberapa orang untuk lebih mudah untuk menangkap pesan daripada yang ada di Alkitab itu. Mungkin pada waktu itu tidak semua orang juga bisa membaca. Ketika dia melihat ikon, nah dia bisa menceritakan isi yang ada dalam Alkitab itu bagaimana. Seperti halnya yang ikon ada di peristiwa-peristiwa itu semuanya tercatat dalam suatu ikon, tercatat dalam suatu ikon. Ya, seperti tadi ya di pinggir-pinggir itu ada ikon-ikon peristiwa. Terus kemudian ada beberapa ikon orang-orang suci, di mana kita bisa mengingat akan kerja keras beliau, hasil akhir beliau ketika dia membela Kristus Pahlawan iman. sampai pada akhir batas hidupnya. Dia pahlawan iman kita. Jadi kita bisa melihat dan bisa mengingat akan bagaimana dia berjuang untuk membela imannya, untuk mempertahankan imannya, seperti itu. Itu ya aku lupa tanya dulu Romo, namanya siapa Romo? Oh, saya Romo Boris Setiawan. Romo Boris. Kebetulan saya adalah Romo Paroki di Gereja Santo Thomas Jakarta, Gandaria. Begitu. Ini kalau kalian kesini bisa ketemu Romo Boris. Ya, bisa ketemu saya, bisa ketemu saudara-saudara yang lainnya juga. Alkitab itu sama kayak yang lain nggak sih? Maksudnya kitab yang lainnya gimana? Sama nggak dengan yang lainnya? Yang kita pakai selama ini adalah yang selama ini kita baca tiap minggunya adalah terjemahan dari lain. Jadi kita pakainya itu. Kemungkinan yang dipakai adalah sama ya dengan seluruh di Indonesia itu kemungkinan sama kita pakainya seperti itu. Yang kita pakai seperti itu. Itu yang kita pakai begitu. Oke, terus apa namanya? Kok bahkan orang masuk nih kok ada yang pembagiannya nggak sih yang mana-mana ruangannya? Pembagiannya kita sama dengan apa yang ada di Bait Allah ya. Pembagian kita itu ya. Pembagian kita itu ada 3. Jadi ada ruang Maha Kudus, ada ruang Batu. Ruang Maha Kudus adalah ruang yang di situ yang dibatasi oleh yang kita sebut dengan ikonostasis. Itu adalah kita sebut dengan ruang Maha Kudus. Kemudian ada ruang Bahtera yang dimana kita berdiri saat ini. Ini adalah ruang Bahtera. Ini adalah ruang Bahtera di mana tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin beribadah dalam gereja. Jemaat di luar sini ya? Kumpulnya di tengah sini. Kemudian ada namanya pelataran. Pelataran itu adalah di mana tadi mungkin ada tempat kerudung dan tempat lilin, itu adalah pelataran. Jadi dibagi menjadi 3 seperti itu. Jadi pada zaman dahulu orang-orang yang belum dibaptis itu tempatnya di pelataran, sedangkan orang yang dibaptis itu tempatnya di sini. Tapi sudah zaman seperti ini semuanya masuk di dalam di sini. Dan kemudian yang bisa masuk sana itu hanya orang-orang yang dituju atau seperti halnya putra altar atau orang yang membantu dalam pelayanan
menjalankan pelayanan dalam memperlancar jalannya suatu ibadah, suatu liturgi. Itu ada orang-orang yang memang ditunjuk khusus untuk bisa masuk di situ, seperti yang saya seorang klerus, dan orang-orang yang tertabis, dan seorang yang berkenan untuk membantu dalam pelayanan diizinkan untuk masuk seperti itu. Ini ada yang nanya, Romo. Ya. Bisa dijelaskan pertama kalinya berdiri gereja Ortodoks secara singkat? Untuk gedung ini ya berarti ya. Untuk gedung ini atau gereja seluruh Gereja semesta. Semesta. Gereja semesta itu pertama kita berdirinya itu adalah pada waktu Pentakosta. Iya. Adalah di situ. Kenapa? Ya, itu adalah semacam kayak tipologi yang terjadi pada waktu Menara Babel. Di Menara Babel itu adalah di mana semua orang itu dipecah-pecah dengan bahasa. Jadi ketika ingin menyamain Allah, dia membangun menara yang tinggi sekali, bahasa itu dipecah oleh Allah, sehingga mereka berbicara sendiri dan tidak mampu untuk membangun menara Babel itu. Kemudian di dalam Pentakosta itu, bahasa yang berbeda-beda itu disatukan kembali oleh Allah. Satunya adalah untuk memuliakan nama Allah. Disitulah mulai muncul yang namanya penyebaran tentang ajaran, menceritakan tentang ajaran tentang kasih yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu, sehingga terjadilah suatu perkumpulan orang-orang gereja pada waktu itu yang percaya kepada Kristus. Yang pertama orang-orang Kristen disebut seperti orang-orang percaya kepada Kristus pertama disebut di Antioquia. Yang pertama itu di Alkitab juga tercatat seperti itu. Akhirnya terjadi perkembangannya semuanya, baik itu yang terjadi di barat maupun yang terjadi di timur. Mereka semuanya terjadi suatu perkembangan. Nah, sampai saat inilah gereja itu berkembang ke mana-mana, ke berbagai negara dan mempunyai aliran dan yuridiksi dan denominasi mereka sendiri-sendiri. Ya, itulah yang terjadi secara universal gereja itu terbentuk. Seperti itu. Lanjut, Romo, ada yang bertanya lagi. Sudah cukup jelas ya, Joshua. Lalu ada yang bertanya lagi, ibadah menggunakan bahasa apa, Romo? Dan juga oleh Kris itu pusat gereja Ortodoks itu di mana ya? Kalau Katolik kan di Vatikan, Ortodoks di mana saja gitu. Kalau ibadah yang kita pakai, kebetulan kami adalah dari yuridiksi Rusia. Ibadah kami adalah yang di Indonesia memakai bahasa Indonesia, karena kita diizinkan untuk memakai bahasa lokalnya sendiri-sendiri, maka kita pun memakai bahasa sendiri, bahasa Indonesia. Begitu juga beberapa yang di bawah Rusia, kita diizinkan untuk memakai bahasanya mereka sendiri-sendiri. Bahkan itu misalnya di Thailand, mereka di Korea, mereka semuanya memakai bahasanya mereka sendiri-sendiri. Tetapi ada beberapa yang seperti hanya kidungan atau apa, itu kita memakai semacam kayak nadanya itu kita pakai mereka, pakai dari Rusia. Tapi ada beberapa kita pakai nada dari daerahnya masing-masing. Jadi kita tidak lepas harus full pakai nadanya Rusia, tidak bisa, karena ada beberapa nada-nada yang tidak bisa kita pakai di Indonesia, karena kita lebih bahas lagu-lagu kita lebih mendayu, dan Rusia lagu-lagunya lebih condong kepada Mars ya. Jadi ada beberapa yang bisa dipakai, ada beberapa yang tidak bisa dipakai seperti itu. Iya. Jadi kalau pusat berarti kalau kita Rusia, berarti kita di Rusia dong ya? Ya, pemusatan kita untuk gereja Ortodoks Rusia pusatnya di Rusia, di Moskow seperti itu. Pusat kita patriark tertinggi kita di Moskow. Oke. Lalu selanjutnya, Romo, ada yang bertanya, apakah Ortodoks mempunyai paus seperti Katolik, dan juga sejak kapan gereja Ortodoks masuk ke Indonesia, Romo? Gereja Ortodoks mempunyai paus, tetapi penyebutan kami bukan paus, tetapi kita sebut dengan patriark, begitu. Ortodoks masuk Indonesia itu sejak tahun 1988.
itu gereja Ortodoks masuk ke Indonesia. Itu yang dibawa oleh orang Indonesia sendiri. Tetapi kalau gereja Ortodoks Rusia masuk Indonesia itu zaman kolonial itu tahun 1953. Itu dibawa oleh Romo Wasili waktu itu. Kemudian Batavia, dia datang ke Batavia, kemudian dia datang ke Bandung di situ. Tetapi yang dilayani adalah hanya orang-orang Rusia saja pada waktu itu. Jadi tidak ada perkembangan setelah terjadi G13 PKI, mereka semuanya kembali ke negaranya masing-masing seperti itu, dan tidak dilanjutkan, tidak ada tindak lanjut karena tidak ada orang lokal yang ikut ambil bagian di dalamnya. Nah, sejak tahun 1988 itu orang lokal sendiri yang membawa, jadi orang-orang lokal sendiri bisa ikut ambil bagian di dalam kekristenan Ortodoks itu yang berkembang terus sampai sekarang seperti itu. Oke, Bisa benar. itu perkembangannya. Baik. Lalu ruangan di tengah namanya apa sih, Romo? Mungkin kita boleh ini ya, mengkeliling. Ruangan ini, ruangan tengah. Yang ini yang tengah. Ini depan, dalam berarti Roma Kudus. Ruang Maha Kudus, kita sebut ruang Maha Kudus. Nah, Lalu Mau ke dalam? Yuk, kalau bagi yang penasaran. Nah, ini adalah kita sebut dengan ruang Maha Kudus. Ini adalah kita sebut di sini ini adalah altar. Di sini adalah altar. Ini Alkitab. Kemudian ini kita sebut dengan tabernakel. Ini ada tabernakel di sini nih. Ini tabernakel, ini Alkitab, ini salib, ini kita sebut dengan menorah. Yang itu, nah, seperti itu. Ada di dalam gereja Ortodoks itu selalu dibagi tiga, ada beberapa meja-meja ya. Nah, seperti itu. Di situ ada tempat kita sebut dengan proses komedi di sebelah sana. Seperti itu. baik, kita keluar lagi. Terus tradisi apa sih yang unik kita, Romo? Hah? Tradisi apa sih yang unik, yang ortodoks gitu loh? Ortodoks banget. Mungkin saat ini ya, kita hari Sabtu ini adalah kita sebut dengan Sabtu Para Jiwa, di mana kita akan mendoakan orang-orang saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Jadi hari ini adalah Sabtu Para Jiwa, jadi kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Kita akan doakan di sini. Nah, ini adalah kita sebut dengan Golgota. Ini adalah Golgota. Disebut dengan Golgota ini disebut. Nah, karena ada penyalipan Tuhan kita Yesus Kristus dan semuanya itu ada di sini. Jadi setiap kita memperingati orang-orang yang sudah meninggal, kita akan berdoa di sini. Seperti itu. Tadi bisa tuh kita titip nama kali ya. Ya, bisa. Boleh yang mau lanjut bertanya ada di kolom komentar, silahkan. Apa Romo ada yang bertanya oleh Gabriel Siregar, apakah liturgi Saint Yohanes Chrysostomos adalah liturgi utama di gereja Ortodoks? Iya, betul. Gereja kita gereja yang utama untuk liturgi itu yang kita pakai itu selama ini ya, yang utama itu adalah Yohanes Chrysostomos. Yang untuk Rusia, Yunani dan beberapa itu memakai Chrysostomos. Tapi kita juga ada beberapa liturgi-liturgi yang lainnya, seperti halnya liturgi Saint Gregorius, Saint Basilius, ya, Saint Jacobus. Kita memakai itu juga. Ada beberapa gereja-gereja dari yang itu juga memakai dari Tadius, dari beberapa juga memakai seperti itu. Tapi yang utama kita memakainya Yohanes Chrysostomos untuk tiap minggunya. Dan yang lainnya hanya beberapa kali, seperti halnya Basilius itu kemarin satu tahun itu paling 10 kali seperti itu. Yakobus itu 1 tahun 2 kali seperti itu. Gitu. Terus nanti kan ada lilin tuh. Nah, kita umat ortodoks kan berdoa dengan lilin. Iya. Itu kenapa dan caranya bagaimana sih? Iya, kita memakai lilin ya. Lilin itu adalah tanda persembahan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus juga memberikan tubuhnya adalah untuk memberi penerangan kepada dunia. Kita juga ketika kita mendoakan saudara-saudara kita akan membakar lilin
sebagai tanda bahwa itu adalah pengorbanan kita. Kita menyerahkan apa yang kita doakan itu semata-mata hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi semuanya kita serahkan, segala permasalahan, segala yang dihadapi kita dalam kehidupan sehari-hari itu kita serahkan dengan simbol sebagai lilin itu adalah pengorbanan, di mana lilin itu akan menerangi sekitarnya, tapi tubuh lilin itu akan meleleh dan akan hancur. Seperti halnya Tuhan kita Yesus Kristus, dia menyerahkan dirinya sendiri, rela untuk mengorbankan dirinya sendiri, walaupun dia tahu bahwa tubuhnya itu nanti akan hancur, tubuhnya itu akan mati, tapi dia akan menerangi, dia akan menebus dosa-dosa umat manusia yang pada akhirnya akan mulai menerima suatu kemuliaan, mulai menerima suatu keagungan di mana tubuhnya akan dibangkitkan kembali seperti itu. Keren ya filosofi lilin loh itu. Itu baru lilin ya. Baru lilin. Baru lilin loh itu. Iya. Nah, oke. Nah, ini kan ada 3 pintu nih, Romo. Nah, berarti kalau tadi kan hanya orang yang melayani dong ya? Ya. Nah, kalau yang tengah ini kapan dibuka dong? Kalau tengah ini dibuka adalah ketika kita arah-arahan Injil dan arah-arahan tubuh dan darah Kristus. Biasanya ini ruang tengah ini dibuka, yang kita sebut dengan royal door atau pintu utama seperti itu. Jadi inilah yang dibuka. Pintu ini dibuka karena kita melambangkan bahwa nanti itu ketika Injil itu adalah lambang dari firman itu. Nah, tanpa adanya firman, kita semuanya tidak akan bisa masuk ke dalam ruang yang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu adalah gambarannya di mana tempat Sang Allah itu berada. Makanya di sini ada kita bisa melihat di sini ada 4 penginjil. Di sini ada Bunda Maria sama malaikat Gabriel memberkati. Jadi di sini pintu ini adalah melambangkan tanpa pintu ini tidak akan seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam surga, pintu kerajaan ini, tanpa melalui 4 penginjil, tanpa melalui Injil 4 ini, dan tanpa melalui malaikat Gabriel ini memberkati Bunda Maria. Tanpa melalui ini, pemberkatan ini, Yesus tidak akan pernah ada di dunia ini. Makanya tanpa melalui ini, kita tidak akan mendapatkan suatu surga yang di sana. Makanya pintu ini akan terbuka ketika arah-arahan tubuh Kristus, dan pintu ini akan terbuka ketika arah-arahan Injil. Itu. Oh ya, kalau yang kita ibadah tuh hari apa aja sih? Kalau misalnya orang pengen datang nih, Pengen datang ya, sebenarnya ibadah kita bisa ibadah jam apa saja, kapan saja kita boleh ibadah, datang ke gereja. Tetapi gereja yang secara umum berjamaah kita bisa lakukan dari Sabtu, kita akan mulai jam 6. Kalau Minggu kita mulai jam 8.30. Itu untuk liturginya. liturgi lagi baik Ekaristi jam 8.30. Jam ini kalau yang mau datang Seperti itu. Jadi kita melakukannya. Jadi jumlah-jumlah itu berapa tuh? Kita yang tercatat itu sekitar 200 ya. Tapi yang datang karena ini masa pandemi ya, kita batasi. Bahkan kita ada planning juga, kemarin sudah dapat bless dari Pradika bahwa kita diizinkan untuk melakukan liturgi tiap hari. Tapi yang nggak tahu kuat apa enggak. Tiap hari itu yang hari Minggu bisa datang tiap Bisa hari. datang karena masa pandemi ya, supaya bisa siapa saja yang datang setiap hari bisa datang untuk ambil perjamuan. Karena kalau tiap minggu datang kan, padahal semua orang pengen datang ya untuk mengambil perjamuan, tapi karena dibatasi ya mungkin bisa datang di hari berikutnya seperti itu. Baik Romo, ada yang bertanya lagi nih. Apakah di Ortodoks ada rosario atau tasbih seperti di agama lain? Dan juga mengapa di Ortodoks itu Natal itu tidak 25 Desember? Gitu. Ya, apakah ada? Ya, kita ada seperti halnya seperti ini. Nah, ini adalah kita sebut dengan kompos gini, sama seperti yang lainnya juga mungkin Doa, sama ya. atau tali doa, kita sebut tali doa, atau dalam Katolik disebut apa ya? Rosario. Terus kemudian Nah, doanya gimana tuh? Itu beda. doanya kita hanya mengucapkan Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah orang berdosa. Seperti itu. Ada yang menyebut Putra Allah, ada yang menyebut Anak Allah, seperti itu. Ya, tapi artinya sama sih sebenarnya. Gitu. Kenapa kita nggak tahu 25 Desember? Nah, kita harus usia merayakan 7 Januari Natal. Nah itu
Karena kita beda kalender ya Romo ya. Ada betul. Berarti tanggal 7 kita tetap tanggal 25 Desember, cuma 25 Desember jatuh di 7 Januari. Jadi 7 Januari internasional tuh kalau di kami masih 25 Desember. Jadi tetap 25 Desember, tapi bukan 25 Desember umum. Untuk nah itu fakta uniknya tuh. Berarti tetap 25 Desember ya Karena sebenarnya. beda kalender. Hanya beda Katanya kalender. 7 Januari. Baik. Seperti puasa gitu kali ya Romo ya kita. Ya. Apakah ada puasa juga gitu? Ada kita juga ada puasa. Kebetulan kita nanti hari Minggu ini kita sebut Minggu Penghakiman Akhir. Besok Minggu itu kita sebut Minggu Penghakiman Akhir. Minggu Penghakiman Akhir itu kita diingatkan bahwa Allah itu memberikan suatu penghakiman ya. Jadi diizinkan kita diberitahu bagaimana kita ada nanti itu pada akhirnya akan ada yang namanya penghakiman. Kemudian minggu berikutnya kita sebut dengan Minggu Pengampunan. Minggu Pengampunan itu di mana kita akan memulai masa yang namanya masa Prapaskah, yaitu masa puasa. Nah, di Ortodoks kalau kita mau memulai masa puasa, kita akan saling memaafkan satu yang lainnya. Maafan Kita akan saling memaafkan. Jadi kalau kita mau puasa di Ortodoks kita akan saling maaf, meminta maaf satu dengan yang lainnya. Semua kita akan minta maaf satu dengan yang lainnya. Baru besoknya hari Seninnya kita akan memulai masa puasa. Jadi persiapan puasa dengan minta maaf. Seperti itu. Lagi nih. Apa ini? Lagi, ayo kita mau. Doa. Nah, ini ada apa nih Romo? Apa itu? Oh ini. Iya. Ini adalah untuk pemberkatan air. Ini adalah untuk pemberkatan air di mana nanti air taruh di sini. Kemudian ini kalau misalnya pemberkatan rumah atau pemberkatan apa kita taruh di sini kita percikin seperti itu. Aku pikir kayak champion loh. kayak piala Thomas ya. Oh iya, sakramen Romo kita ada berapa? Sakramen. Sakramen, kita sakramen ada 7. Nah, tadi kan ada kalau baptisan. Lalu apa lagi sakramen kita? Kita ada jadi sakramen itu kita ada 7 ya. Tadi di sana ada baptisan, terus kemudian kita ada pentabisan, ya. Kemudian kita ada juga pernikahan, kemudian kita ada juga perjamuan kudus, pemanggilan RST, kemudian kita ada pengakuan dosa, kemudian kita ada pengurapan, kemudian kita ada pentabisan seperti itu. Terus kemudian ada yang disebut dengan krisma. Namun tidak semua orang bisa mendapatkan sakramen itu. Contohnya sakramen pentabisan. Itu tidak semua orang bisa mengambil sakramen pentabisan itu. Ada sakramen pernikahan juga, tidak semua orang juga bisa mengambil sakramen pernikahan itu, mungkin karena kondisi fisiknya atau keadaannya kita nggak tahu, dia tidak bisa, atau janji imannya sehingga dia tidak bisa mengambil sakramen pernikahan itu. Jadi itu yang ada di gereja. Nah, uniknya guys, Romo Boris itu 7 sakramen full. Karena beliau imam menikah ya Romo ya. Ya betul, saya menikah. Kalau imam menikah dari 7-7-nya. Nah. Kalau imam biarawan dia cuma 6. Nah. Kan gak ada pernikahan dong gitu. Ya. Oh, jadi di Ortodoks tuh boleh menikah ya? Ada 2, ada yang biarawan, selibat, sama menikah. Ya, seperti itu. Kayak uskup, patri itu diambil dari mereka yang Tidak tidak menikah. Seperti itu. Jadi diizinkan kita mau ikut Paulus, Oh, selibat ya berarti. mau selibat juga boleh, mau ikut Petrus yang menikah juga boleh. Bebas. Tapi tetap satu harus komitmen dalam pelayanan seperti itu. Baik. Nah, itu komitmen tuh yang agak susah kali ya. Gue yang menambah pertanyaan. Gue yang mau bertanya lagi, ya selamat datang untuk yang baru join. Ada 24 orang ya yang sedang menonton live kita. Lanjut lagi. Oh, kira-kira di gereja Ortodoks ini ada biarawan nggak sih? Biarawan-biarawati Nah, seperti kan dia. ada yang tidak menikah kan biarawan. Berarti ada ya. Ada. Lalu Aku ada contohnya deh.
Terima kasih. Sama Nan kemarin, Nan Elizabeth kan ada. Yang mau bertanya, yang baru join, selamat datang yang baru join. Nah, ini contoh biarawatinya guys. Ini yang kemarin sedang berkunjung ya. Iya, biarawati dan dari Rusia dan dari Indonesia juga. Mirip-mirip ya sama orang-orang ini ya. Iya. Timur Tengah sekali. Iya. Ini biarawati dari Rusia. Ini ya contoh dari biarawati. Biar apa? Biarawati. Biarawati ortodoks. Romo ada yang bertanya nih, apakah ada biarawan yang tidak menerima sakramen tabisan? Misal jika di Katolik ada biarawan atau biarawati yang seperti itu. Ada. Seperti tadi dia juga nggak menerima pentapisan. Ada biarawan yang fokus berkarya aja ada. Ada. Ada orang, bahkan saya pernah ke saya pernah mengunjungi biara di Australia, bahkan mereka ada yang mengatakan takut untuk ketemu metropolitan atau ketemu uskup. Nah, saya tanya kenapa takut? Ya takut ditabis nanti jadi romo atau jadi. Kebanyakan orang pengen ditabis itu. loh. Kenapa? Karena dia tidak bisa fokus untuk berdoa dan mendoakan. Seperti itu dia bilangnya. Sementara yang pengen banget jadi imam, ada yang takut ya. Karena tanggung jawab dengan komitmen. Ya, tanggung jawabnya itu. Takut terbagi pikirannya. Nah, seperti itu. Coba, ada yang bertanya lagi, baru gabung mau nanya itu lesehan ibadahnya Romo, katanya lesehan ibadahnya. Nah, kita berdiri. Kita berdiri, ibadah kita berdiri, bukan duduk, ibadah kita berdiri. Gitu. Kita berdiri. Jadi guys, ibadahnya kita berdiri ya. Kalau lelah bisa duduk di Bisa duduk di belakang. Jadi Tempat duduk disediakan. yang disediakan juga, tapi di belakang bukan di tengah. Gitu. Lalu ruangan gerejanya ada lagi nggak Romo? Ruang Cuma- gereja ini ya nggak ada, cuma ini aja kita. Cuma akan ini aja berbagi. ya. Tadi Nanti kita sudah ke Nanti dalam. dijelasin, nanti mungkin akan di-share, udah di-share, nanti kan di-share bisa tonton ulang lagi guys. Pembagian ruangannya, apa aja yang ada di dalam dan sebagainya, nanti kita akan save dan akan kita share lagi di feed. Apakah ada gua Maria Romo? Seperti di Katolik? Tidak. Tidak ya. Kita spesifik dari Bunda Maria, tapi kita tetap memohon doa dari beliau nih kayak dari Bapak kepada Bunda Maria. Iya. Tapi untuk berdoa kepada minta doa kepada Bunda Maria kita ada. Tetapi untuk bentuknya mungkin kita beda formulanya kali ya, seperti Katolik ya, mungkin tradisinya yang berbeda mungkin ya. Mungkin kita tidak berbentuk gua atau tempat suatu khusus, tapi kita di depan ikon seperti itu kita berdoa. Kita sebut ada beberapa yang kita sebut dengan doa paraklisis kita sebutnya, atau kita sebut dengan akatis kepada Bunda Maria atau paraklisis seperti itu. Kita ada yang doa khusus mengucapkan salam kepada Bunda Maria seperti itu. Ada salam gitu ya. Seperti itu. Itu ada jemaatnya, ada yang pakai kerudung. Iya nih lagi. Iya itu. Iya, Mel. Yang tadi sudah kita kenalan ya. Iya. Halo. Nanti kita tanya kali ya. Kita tanya-tanya lagi ya, tadi kita sudah. Belum gabung tadi belum gabung. Nah, wow. Kita muter lagi kemana? Itu atas juga. Nah ini. Kristus. Ini ada itu pentrokator, kita sebut pentrokator. Dan fun fact-nya adalah beliau ini yang gambar sendiri loh. Ini beliau gambar sendiri. Berapa lama Romo gambarnya? Romo yang gambar sendiri loh ini. 3 bulan. Percobaan untuk ini ya, karena kita nggak tahu kan Setengah loh itu. dari apa itu dari di atasnya ini kan kita nggak tahu medianya, kadang-kadang karena warnanya berubah-ubah terus ya, jadi kita ada beberapa percobaan makanya lama untuk 3 mengambil. bulan guys, sendirian loh. Terima kasih yang sudah join lagi. Lalu ada pertanyaan Romo, apa hierarki setelah Romo? Dan juga apakah ada konsep kerigma dan didake? Didake kita pasti ada kan, itu pengajaran apostolik kan. Didake dan apostolan, pengajaran para rasul itu kita kan gunakan sebagai dasar baptisan pakai air mengalir, pakai kolam kalau kita bisa, atau bagaimana kita perjamuan kudus itu kan dari dasarnya dari didake itu. Lalu tadi Tingkatan hierarki. setelah Romo, Hierarki hierarki. setelah Romo ada
besok. Ada uskup. Nah, di atas uskup ada metropolitan, baru patriark. Kalau lebih tertinggi kita patriark atau paus kalau di Mesir, paus, di Katolik Roma, paus. Tapi ya kita hitungannya patriark. Ada lagi silakan. Ayo yang mau bertanya lagi kepada 21 orang yang sedang lagi menonton. Ya loh. Wow. Kita berarti apa namanya? Fun fact itu kita jadi yang semua yang nulis itu Romo Boris deh ikonnya. Ini Romo sendiri ya yang. Nah, ini ada berbagai bahasa ini apa Oh ya? iya. Ini ada berbagai. Sebenarnya artinya sama, cuman beberapa tulisan-tulisan ini dari Rusia, ah, bahasa Inggris, ini Arab nih atas. Terus ada Cina, bahasa Malayalam, Ethiopia, Romania, ada bahasa Yunani, artinya Tuhan kasianilah juga. Ini kok di ICXC apa nih Rom? Hah? ICXC. ICXC artinya Yesus Kristus. Oh berarti nama Tuhan sendiri Yesus Kristus. Wow. Romo apakah boleh ngelihat bagian dalam mana? Tadi udah. Tadi Nanti kita sudah nanti nanti di kita save. nanti kita share. Ah. Nanti kalau yang miss bisa lihat lagi. Nanti bisa lihat di simpan ya live-nya. Lanjut. Kenapa warnanya emas semua Romo? Bagaimana dan juga bagaimana pengakuan negara pada Kristen Ortodoks Rusia? Negara Indonesia kali ya. Kenapa warna emas dulu Iya. ya? Yang mananya? Maksudnya? Mungkin dari orang waktu Oh, Iya. itu. Oh. Lebih dominan warna Dominan emas. warna emas karena ya warna emas itu adalah warna keagungan. Jadi seperti halnya doa di dalam doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di atas bumi dan di surga. Jadi di sini mengatakan bahwa kita berharap bahwa apa yang ada di bumi ini sama seperti yang ada di surga. Jadi seperti itu. Jadi makanya kita ada beberapa bentuk-bentuk seperti emas ini. Jadi emas itu adalah lambang dari keagungan, Jadi kita berharap bahwa ada suatu keagungan di dalam suatu gereja ini. Ada keagungan. Jadi kita berharap keagungan itu yang ada di surga itu ada di bumi juga, ada di sini juga. Kita berharap seperti itu. Keagungan itu bukan hanya di langit, tapi keagungan itu juga ada di sini. Kalau yang jadi kalau yang ditangkap ini warna liturgi guys, itu diganti dia. Warna kuning itu Apa kita namanya? warna ini kita sebut warna liturgis. Jadi kita pada warna kita akan berganti setiap ada perayaan liturgis tertentu. Termasuk warna ungu misalnya, atau warna merah, Seperti itu. hitam. Mungkin 2 minggu lagi warnanya sudah nggak seperti ini, tapi warnanya ungu. Seperti itu. Karena masih Duka cita. Bukan cinta, Karena- warna pertobatan, Pertobatan dan duka cita gitu. kagum. Karena berkabung, karena kita menghadapi Tuhan Yesus akan masuk ke dalam penderitaan dan masuk dalam penyaliban dan kebangkitan itu. Nah, kan nanti waktu kebangkitannya warnanya merah. Kemudian merah lah seperti itu. Tuh. Oke deh, terima kasih Romo. Kita mau Sama-sama. lanjut lagi. Oke. motor lagi. Ya, sama. Ngobrol lagi dong sama jemaah yang perempuan. Coba kita Apa ini? Kamu ini udah 2 tahun ya? Iya, aku udah 2 tahun. 2 tahun. Pertama kali kesini tuh kapan berarti ya? Oh lewat medsos dari tahunnya. Pertama kali ke sini itu iya tahunya lewat medsos karena kan yang paling dekat aku cari yang di sini. Oh Cinere ya? Iya, dari rumahku. Akhirnya aku pertama kali ke sini ketemu sama Romo Boris. Terus hari itu juga aku langsung minta belajar di gereja ortodoks. Katekisasi. Iya, Kamu juga ada katekisasi. katekisasi juga. Berapa lama katekisasi? Aku lupa deh. 9 bulan. 9 bulan ya, sekitar 9 bulan lah pokoknya. Terus habis itu baru dibaptis sama beliau juga. Oh iya. Ini lewat kolom tadi dulu dia semua pasti lewat kolom yang tadi. Yang atas bukan komikan. Kenapa pilih ortodoks? Kenapa pilih ortodoks? Sebenarnya awalnya pencariannya aku. Dan aku mencari gereja mula-mula. Akhirnya
aku coba kesini. Itu setelah aku melewati perjalanan dari belajar apa itu gereja ortodoks, dari aku baca Alkitab dulu, lalu baru aku kesini. Terus abis itu pertama kali kesini hatiku tuh langsung kayak oh di sini tempatku. Habis itu langsung, makanya hari itu juga langsung minta katekisasi sama Romo Boris, dan akhirnya sekarang aku jadi ortodoks udah 2 tahun. Bisa mula-mula, kalau aku kan mual-mual. Tapi berarti keluarga dari muslim gitu? Yang ortodoks. Iya, aku berdua. Emang kita harus memakai kerudung ya dalam liturgi ya. Iya. Lambang malaikat, 1 Korintus 11. Satu- Jangan lupa 1 Korintus 11 ya guys. Ada kok. Ada pasti ya. Itu Ada yang ingin bertanya lagi? Apa saja vestment dalam ortodoks seperti stola, kasula, dan alba? Oke, kalau mau lihat lagi yuk. Coba kita masuk lagi ya. Kita tunggu di luar saja. Ada kok, setelah kan lambang imamat. Karena memang lambang imamat gitu ya. Ya ini Bentar ya. sebentar ya. Karena tidak boleh sembarangan masuk untuk ke dalam. Ini ya kita bisa Ini melihat. urutannya dari jubah hitam ke ini dulu. Mudah-mudahan dari situ. Ini kayak alba kalau di gereja Katolik. Nah ini seperti ini nih. Alba. Apa namanya, alba ya? Alba kalau di gereja Katolik. Katolik ya, seperti itu ini. Tapi kita sebutnya sebagai lupa. Stikarion. Stikarion. Itu ya. Lalu Kemudian kita ada yang namanya Stola Epitrakilion. kita sebut apa ya di kalau kita menyebutnya Epitrakilion. Stola lambang imamat. Nah, seperti itu ini. Terus kemudian kita udah ya. Jadi ketika beliau permandangan sakramen wajib menggunakan ini. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada kita sebut dengan ini Epimaniki. maniki. Nah, ini kayak polisi itu ya, ada semacam gini juga kan. Iya, betul. Nah, itu. Garis-garis kalau polisi. Kita pakai tangan kanan sama tangan kiri, kita pakai seperti Nah, itu. lambang apa tuh Romo? untuk melambangkan apa Romo teologinya? Apa? Apa kok? Apa ya? Aku juga lupa. Lambang kekuatan. Kemudian ini adalah sabuk. Oh iya. Kita zoom di sini ya. Ada- Zone. Kalau di Katolik tali simpul itu ya. Bukan tali kasut. Kemudian yang ini Epigunation. atau disebut dalam bahasa Zedreni. Nabedeni. Seperti itu. Iya Nabedeni. Itu. Kemudian kita ada yang lebih besar lagi yang disebut dengan Galion. Velonion. Galion. Berarti kayak kasula guys. Kasula ya. Kalau di Katolik disebut kasula. Nah, seperti ini nih. Gede ya. Iya. Nah, seperti ini depannya seperti ini, kalau di belakangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Tuh. Udah jelas ya tadi yang KGB ya. Apa saja ya fansman dari gereja ortodoks ya. Lanjut lagi. Ayo selamat datang yang sudah bergabung. Ada Romo Damasken juga. Eko kapan jadi imam? Eko kapan jadi imam kok? Aku diimamin aja. Oh diimamin aja. Romo ada yang bertanya apakah ortodoks memperbolehkan perceraian? Di dalam gereja ortodoks perceraian itu tidak diizinkan. Tetapi kita tidak menghalangi seseorang punya kehendak bebas untuk apa ya, untuk melakukan sesuatu yang. Jadi kita di ortodoks kita akan memberitahu tentang beberapa konseling. Tapi kalau memang itu memang tidak dipertahankan ya itu kehendak bebas dari
dari pasangan itu. Tapi di Ortodok tetap tidak mengizinkan untuk seseorang untuk bercerai. Ini tetap monogami guys. Tapi Ya seperti gini loh, kayak kita ada orang bertanya, Romo boleh nggak aku mencuri? Boleh, asal Tuhan nggak tahu aja gitu. kita udah tahu loh ya. Betul. Seperti itu. Terima kasih Romo Boris atas penjelasannya, katanya. Kata Gabriel. Kita bersama. Gap Siregar. Aku bersiregar, hai Gaby. Halo Gaby. Apakah jemaat wanita berkerudung terus atau hanya saat ibadah? Nah, itu tadi ada di 1 Korintus 11 dibaca aja bahwa ketika wanita ketika berdoa itu menggunakan kerudung. Berarti kalau nggak berdoa ya nggak usah. Kan ada ketentuan kita kan begitu. Dulu di Katolik, seperti di Katolik mantila ya. Apa? Eko. Mengajar. Iya, berdoa dan mengajar itu menggunakan kerudung. Berdoa dan berdoa. Kalau di Katolik mantila. Mantila. Atau mantili. Ada yang ingin bertanya lagi? Foto 11 apa ya? Foto 11. Oh ini kakaknya udah buka masker. Halo. Halo. Cantik kan sama kayak. Aku gak cantik. Gak bisa. Aku mantila mantili. Memantili. Lanjut lagi, ada yang ingin bertanya. Shalom alaihim besalem Yesus. Romo Boris Bambang Setiawan. Ini saya Bung Mas Denny Carlos. Siapa? Oh. Ini Romo Boris. Shalom alaihim. Mas Denny Carolus. Salam dari Mas Denny Carolus. Oh, salam balik. Ya. Romo boleh sharing tentang bentuk salib ortodoks? Itu salibnya. Salibnya yang Coba itu yang seperti ini di sini. Salib ortodoks sih kebanyakan seperti ini sih. Atas ada palang gitu. Kemudian ada palang 1, 2, 3 seperti ini. Seperti itu salibnya seperti itu sih. Cuman bedanya di bawah ini ada miring seperti ini ya. Bedanya seperti itu. Kalau di atas itu tempatnya nama dari siapa yang disalib di sini. Ada yang disebut Indri, ada yang disebut Inbi, ada yang disebut dengan ada 3 nama kalau nggak salah waktu Iya, itu betul. adalah bahasa Ibrani, Latin, bahasa Latin, Yunani. bahasa Yunani Nah, seperti ini itu. kok ada yang miring loh? Kenapa kan belum sini? Ini miring ini adalah ketika Tuhan Yesus disalib itu ada di sampingnya sini kanan kiri itu disalib juga 2 orang. Jahat. Ada penjahat. Mungkin kita bisa mengenal yang di kanan itu pada waktu itu di kanan Tuhan kita Yesus Kristus itu dia mengatakan Tuhan Yesus mengatakan saat ini juga engkau berada di Firdaus bersama-sama dengan aku. Dia mengatakan ingatlah aku ya Tuhan ketika engkau datang dalam kerajaanmu. Tinggikan berarti lambang peninggian. Jadi lambangnya makanya salibnya seperti ini, di bawah itu melambangkan bahwa dia berada di Firdaus bersama-sama dengan Kristus. Sedangkan yang di sini di kirinya dia menyangkal, bahkan dia mengolok-olok Tuhan kita Yesus Kristus. Malah ketawain gitu loh, makanya dia miring seperti ini, jadi dia jatuh ke dalam dosa. Tapi jangan miring ya guys. itu Yesusnya bukan patung ya disalib. Iya bukan tapi patung. Kita ikon ya. Kita Kan ikon. Ortodoks mayoritas menggunakan ikon dalam peribadatan. Tuh. Saya Tapi kita juga ada patung juga sih sebenarnya, cuma biasanya kebanyakan di luar. Lebih umum ya. di luar negeri. Saya sekarang ini sedang tinggal di dalam rumahku sendiri di Blitar. Romo, salam dari Blitar di Jatim. Iya. Terima kasih Carlos ya. Iya. Oke. Romo, saya ingin bertanya bagaimana cara masuk ortodoks dan bagaimana tahapannya? Apakah ada katekumen juga? Dan berapa lama? Caranya masuk di ortodoks, caranya masuk itu adalah harus dengan apa ya? Masuk itu tanpa ada paksaan, harus dengan keikhlasan dan mau menjalankan
beberapa tahapan-tahapan seperti hanya kayak katekisasi seperti itu. Berapa lama tuh Romo kira-kira? Kita dalam katekisasi ada 19 bab yang harus diselesaikan. Ya itu masing-masing orang bisa menyelesaikan, terserah ya. Mungkin satu hari 18 bab selesai ya nggak apa-apa, langsung baptis nggak apa-apa, asal dia demam sudah tinggi mampu itu aku tuh, menyelesaikan. 18 Tapi bab beberapa orang untuk menyelesaikan 19 bab itu biasanya 1 tahun. Beberapa orang seperti itu. Salam dari Pontianak Romo. Dari Kevin Jonathan. Dan- Hai Kejo. Salam balik, salam kenal dari saya. Pontianak. Lalu ada yang ingin bertanya lagi? Waktunya tinggal 8 menit lagi ya kita Iya, untuk live. Sebelum selesai nih mungkin ada yang ingin bertanya. Dan jangan lupa untuk ikutin Festival Kebinekaan yang sudah mulai ternyata dari Selasa kemarin berkunjung ke kayak kemarin kita kemana? Ke Baduy, lalu ke Gereja Tugu hari ini, ke Gereja Lause, dan minggu besok ada ke Istiqlal hari Seninnya, berakhir pada Senin. Tapi Festival Kebinekaan untuk Millennial Talks hari ini yang pertama nih. Kemarin pertama itu mengenai masalah agama-agama dunia. Hari ini kita agama Kemarin lokal. Nusantara. Hari ini agama dunia jam 4 sore ada Koptik, ada dari Hare Krishna, ada Taoisme, dan dari Buddha Nichiren. Nah, beda nih Buddha Nichiren daripada Buddha yang lain. Nanti kita akan bahas. Aku moderator. Besok ada lagi dari lanjutan dari agama lokal Indonesia seperti Parmalin dan lain sebagainya. Dan besok tuh rumah ibadah Bahai kalau nggak salah ya. Ya. Minggu baru kita mengikuti acara Melangsi ya. Iya, ada acara melasti juga. Melasti so. Di mana? Cilincing kalau nggak salah. Cilincing. Sebagai persiapan nyepi. Orang Bali kan melasti di pantai. Kalau kau melasi, nggak beda. Ya. Melasti aku melasi. Mungkin di Gusti Melasi. Melasi. Ayo ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, tinggal 4 menit lagi, silakan kalau ada yang bertanya silakan di kolom komentar guys. Apa fungsi dari ikonostasis? Tadi sudah dijelaskan ya. Iya, ikonostasis. ini kan untuk sebagai batas antara umat dan ruang Maha Kudus, lambang bumi, lambang surga biasanya. Jadi emang itu ruangan yang dikhususkan buat yang Maha Kudus, biasanya ruang Maha Kudus. Selain di Jakarta, Romo, di mana lagi sih Romo? Kita Paroki-paroki. di Jakarta ini kita ada ada Jakarta ada di Bekasi juga ada. Kemudian kita di Solo ada, di Bali, di Papua, di Manado, di Medan, Palembang kita ada. Oh ya guys, jangan lupa habis dari sini akan lanjut di Kulsik. Nah, kan orang suka salah kira tuh sik itu apa sih? Sama seperti Hindu kah? Atau apakah ya? Ini agama dari mana nih? Kalau pengen tahu, ntar kita nanti ada di Kulsik. Nah, si People di Pasar Baru ya. Kalau ada yang mau bergabung silahkan tuh menarik juga kok. Di Manado yang di Rai Ringis itu ya Romo? Laringis. Rarengis ya ada di situ, cuman kita itu bukan dari gereja Ortodoks Rusia, tapi sama-sama Ortodoks juga sih. Jadi kalau memang mau berkunjung ke sana ya boleh. Di Jakarta juga ada yang sama-sama Ortodoks, kita ada Koptik, ada Yunani, kita ada Rusia, kita ada Syria juga, masih dalam bentuk komunitas juga ada. Seperti itu. Semoga Romo dan tim Festival Kebinekaan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Aman, amin, imun. Mungkin Apa sih? besok yang bisa berkunjung ya untuk Ya, kalau hari Minggu bisa nih. Kalau hari Sabtu sore kita ada ibadah vigil jam 6 sampai jam Jam 7 start paling selesai. Setengah 8 lah paling enggak kita. kalau hari Minggu lebih lama karena ada perayaan Ekaristi, ada konser kali Gunung Darah besok. Kalau datang lebih ramai hari ini jam 8:30 sampai jam 11. 11. Oke. Salam Romo, aku Tobok. Apakah bisa non ortodoks membeli atau koleksi ikon tertentu? Tentu bisa ya. Bisa. Yang penting dihormati kali ya. Tahu cara menghormati. Terima kasih atas penjelasannya Romo. Sama-sama.
Yuk, ada yang mau nanya lagi nih, waktu kita sudah mau habis ya teman-teman. Berarti karena kita lagi pandemi itu nggak bisa semua hadir. Jadi kalau nggak semua hadir kita tuh penuh banget ya Romo ya. Penuh kita. 200 kalau Natal coy. Penuh banget. Nah kadang kalau hari Minggu paling kita cuma berapa tuh 250 orang yang 25 sekitar seperti itu. Lepas dari pengurus dan ya. Oh iya, tadi cara melakukan ikon kan kalau orang lain boleh nggak sih kalau kayak ikon nggak? Cara melakukannya gimana Romo? Ya kita menghormati ikon, bagaimana kita menghormati ikon, ya kita harus memperlakukan ikon tuh sebagaimana mestinya kita hormati. Kita bukan menyembah Bukan menyembah, guys, ikon berhala ini. atau mendewakan dari ikon itu tidak, tapi kita menghormati gambar yang ada di dalam situ ya, ada gambar yang dalam situ seperti itu gambarnya Tuhan Yesus ya, bagaimana kita menghormati gambar yang ada di dalam itu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mencium ikon itu bukan berarti kita mendewakan ikon itu. Itu sama saja ketika kita pergi jauh, kita ada rasa kangen dengan pacar kita, dengan ibu kita, dengan bapak kita, kemudian kita tanpa sadar mencium dari foto dari anak kita atau dari pacar kita atau dari apa ya, itulah. Itu juga bukan penyembahan. Seperti halnya yang kita lakukan di sini, kita akan mencium ikon itu Jadi adalah umat ortodoks cara menghormatinya dengan mencium guys, salib, mencium ikon. Kita menghormati figur yang ada di ikon. Kan ini nih siapa? Apa sih ada Tuhan sendiri. Tapi bukan sebagai kita nggak menyembah ikon, tapi kita menghormati ikon ini karena jadi menghormati figur yang ada di ikon ini. seperti halnya orang suci, kita menghormati figur dari orang suci itu. Tuh, seperti itu. Oke deh, sudah nggak kerasa nih udah 1 jam ternyata kita ngomong. 1 jam. 1 jam. 1 kita. jam. Oke. Sebelum berakhir 2 menit lagi. Semoga mendapatkan informasi yang diharapkan, kalau memang belum mendapatkan informasi yang diperlukan, bisa datang dan kita bisa diskusi di sini. Kita akan terbuka. Kita terbuka di sini, kita diskusi terbuka. Kita buka kecuali kalau kita tutup. Nah, ya terbuka. Diskusi dengan siapa saja gitu. Tapi diskusi di sini adalah bukan untuk menjatuhkan ataupun saling mencela ya, tapi diskusi ini adalah diskusi yang sehat ya. Kita mengakui perbedaan dan Ya, perbedaan harus kita akui, tapi bukan saling merasa dirinya paling benar, tapi kita harus diskusi saling terbuka. Oke, jangan lupa hari ini ada lagi Gadget Klasik dan jam 4 sore ada Millennial Talks dari 4 agama Trinity, dari Nichiren, Buddha Nichiren, dari Hare Krishna, ada Taoisme dan Gereja Koptik. Oke, terima kasih buat Dokas juga. Iya. Yang pegang kamera, terima kasih. Pegel. Karena juga nih Sofia namanya. Sofia. Sofia. Terima kasih teman-teman. Oke, bye-bye. Berkati. Bapak, terima kasih. Sukses. Kita foto dulu kali ya, pura-pura. Kak, kita foto nih. Di aku guys, dari tadi yang megang kamera. Kita foto ya, screenshot dulu. 1, 2. Lagi. 1, 2. Dadah, thank you guys yang udah nonton.